Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cindy Novita Anggreni. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis, hari Minggu. Oke, aku terlalu semangat. Oke, untuk hari Minggu ini aku akan membahas cerita horor para pendaki lagi yang ke part 2. Oke. Jangan lupa ya, tonton video ini sampai akhir. Pastinya aku akan membahas cerita horor yang paling menurutku ini epic banget. Jika kalian penasaran ya sama ceritanya, langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Tapi tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya di subscribe video aku. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah. Oke? Mantap. Langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede Prangu. Tepatnya terletak di 3 kabupaten, yaitu Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Gunung Gede memiliki ketinggian 2958 mdpl. Pastinya setiap gunung memiliki kemistisannya, sama seperti Gunung Gede ini memiliki cerita mistis dan cerita horor dari para pendaki yang selalu berkunjung ke Gunung Gede ini. Ada salah satu cerita yang aku searching ke Google ya. Ini ada yang menurutku ini ceritanya sangat epic banget. Intinya menarik. Makanya aku langsung angkat dan ceritakan untuk kalian semua. Jika kalian penasaran, ayo langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Ada beberapa sekumpulan pendaki remaja yang melakukan pendakian ke gunung tersebut dan beberapa pemandu atau kita sebut dengan porter. Mereka menyewa porter itu untuk menjaga keamanan mereka juga. Mereka melakukan pendakian pada siang harinya. Sebelum mau melakukan perjalanan pada siang harinya, sebelum itu mereka mengecek perlengkapan masing-masing dan mengecek logistik dan lain-lainnya. Setelah dicek semua barang lengkap dan logistik tidak ada yang kurang atau bagaimana, mereka langsung pada siang hari itu melakukan pendakian ke Gunung Gede. Setelah mendaki ke Gunung Gede, perjalanan mereka itu lancar sampai ke Sleo saya. Perjalanan mereka itu lancar, baik-baik aja, tidak ada gangguan sama sekali. Setelah menjelang puncak, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun salah satu dari pendaki itu melakukan hal yang tidak sopan di Gunung Gede itu. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah pendaki itu buang air kecil sembarangan, tiba-tiba pandangannya langsung kabur. Dia tiba-tiba melihat sosok pria yang memakai baju kerajaan dan membawa keris. Dan di sisinya terdapat 2 macan yang mengerang keras. Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah terhadap pendaki yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu loh. Pendaki itu tiba-tiba kesurupan dan mengerang keras seperti macan, kemudian berlari-lari naik dan turun tanjakan itu. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris, sementara pemandu dan beberapa pendaki lainnya berusaha menenangkannya. Dalam pandangannya, dia dibawa ke era yang penuh dengan orang-orang pada zaman kerajaan. Dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan. Dan kemudian dia mulai sadar. Saat dia sadar, dia melihat sosok penunggu tersebut marah dan ada 2 macan yang mengaung-ngaung. Dia sadar dengan kondisi badannya yang sudah dibaringkan di posko terdekat. Raut wajah teman-temannya dan pemandu sudah sangat khawatir terhadap keadaan pendaki itu. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk beristirahat karena mereka itu keesokan harinya mau turun. Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya ketika mau turun juga,
Kan mereka melewati posko kan, posko yang waktu kejadian kesurupan itu. Nah, pendaki itu tiba-tiba mendengar panggilan dengan bahasa Jawa dan diiringi dengan erangan harimau. Dia pun bergegas mengucap doa dan buru-buru turun dari posko itu. Makanya kalau di gunung itu setidaknya kalian permisi terlebih dahulu, meskipun kalian mau buang air kecil dimanapun, tapi setidaknya kalian tuh permisi terlebih dahulu, karena kan kalian datang ke rumah mereka. Masa kalian harus sembrono ke rumah mereka? Janganlah, meskipun kalian tidak bisa melihat mereka, setidaknya kalian menghargailah gitu loh. Tapi apa ya, mereka tuh bisa melihat tingkah laku kalian gitu loh. Kalau kalian sembrono ke sana, mereka pasti juga akan marah. Makanya kalau dimanapun kalian berada ya, meskipun bukan di gunung, ya setidaknya lah permisi terlebih dahulu gitu loh. Ketika dimanapun kalian datang, setidaknya kalian tuh pasti permisi kan, nggak mungkin langsung nyelonong gitu loh, enggak kan. Makanya itu harus permisi terlebih dahulu. Oke, itulah teman-temanku, baik kali kau, mantap. Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 mdpl. Gunung Semeru ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Gunung ini termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Semeru menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru ini memiliki cerita-cerita mistis sama seperti gunung-gunung lainnya yang banyak memakan korban. Ada 5 pemuda pendaki dan 1 hewan peliharaannya, yaitu anjing. Bukan aku nyebut kalian ya, tapi emang itu peliharaannya, hewan loh ya, bukan orang ataupun nyebut kalian, enggak gitu. Mereka itu melakukan atau memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Semeru. Mereka merupakan pencinta alam dari kota Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai. Langsung kemudian mereka melakukan pendakian. Namun tak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita itu mengaku sendirian ingin menuju puncak Gunung Semeru. Akhirnya dia pun diajak bergabung oleh 5 pemuda tadi itu. Dengan mudah mereka cepat akrab dengan pendaki wanita itu karena pendaki wanita itu ramah dan mudah bergaul dengan mereka. Tak terasa mereka sudah berada di salah satu pos yang dekat dengan puncak Gunung Semeru. Namun karena malam sudah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di tempat itu. Memasuki malam, mereka mulai terlelap. Meskipun begitu, mereka tetap bergantian menjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun tidak lama saat tengah malam tiba, pendaki itu melihat pendaki wanita tiba-tiba keluar dari tenda dan menuju hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun langsung mengikuti pendaki wanita itu. Tak beberapa lama, dia pun kehilangan bayangan wanita itu. Panik dong pastinya pendaki ini. Dia pun langsung menuju tenda dan bergegas untuk membangunkan teman-temannya yang sedang tidur. Teman-temannya pasti bilang gini, aku enak-enak tidur kok, kamu bangunin aku gitu. Pasti dah, kalau di gunung pasti gitu. Kau enak-enak tidur, kau bangunin aku, mau apa kau gitu. Pasti tidak ada temannya kayak gitu, pasti kayak gitu. Apalagi kalau tidur tak mau diganggu. Kalau diganggu meledak emosinya. Apalagi ini pas bangun wanita itu keluar pasti panik lah. Apalagi enak tidur pas dibanguninnya panik lah, masa enggak. Teman-temannya kaget mendengar cerita dari pendaki itu, dan kemudian mereka memutuskan untuk mencari pendaki wanita itu ke hutan. Dalam keadaan gelap, mereka pun tidak bisa melihat apa-apa, teriakan pun tidak berguna. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari wanita itu pada keesokan harinya. Keesokan harinya, pagi menjelang,
Mereka pun langsung berberes-beres dan membagi kelompok menjadi 2 tim untuk mencari wanita itu. Salah satu kelompok mencari sampai bibir jurang Gunung Semeru. Mereka melihat ransel yang mirip dengan milik pendaki wanita itu. Akibat mereka melihat tas ransel itu, pastinya penasaran kan? Dan mereka akhirnya menuruni jurang itu. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Kok tiba-tiba ada jasad ya? Aku kok bingung. Emang ada apa ya? Langsung aja kita masuk ke cerita selanjutnya. Akhirnya mereka menunggu kedatangan teman-teman lainnya yang ada di atas. Kan mereka ada di bawah kan. Jadi mereka menunggu teman-temannya yang ada di atas. Dan mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat dan melapor ke tim SAR. Tim SAR yang langsung mendatangi dan mengecek kondisi mereka, langsung mengatakan jika itu adalah jasad wanita. Kelima pemuda itu mengaku jika itu adalah wanita yang kemarin ikut bersama mereka. Namun yang membuat mereka terkejut adalah faktanya jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Dan mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan dari tim SAR. Itu sih menurutku epic banget. Karena apa ya? Berarti sosok wanita yang selama mengikuti mereka dari awal itu, maksudnya niatnya itu untuk meminta pertolongan mungkin. Menurutku sih begitu. Karena apa? Kan wanita itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Kan tandanya dia ingin meminta pertolongan kan kepada orang. Apalagi kan jasadnya tidak dikubur dengan layak dan itu sudah lama juga kan. Pastinya wanita itu ingin jasadnya pulang dengan tenang gitu loh. Semoga arwah wanita itu diterima di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang. Gunung Ungaran ini memiliki ketinggian 2.500 mdpl. Gunung Ungaran juga dapat dilihat oleh pengendara yang melakukan perjalanan darat ke selatan Semarang. Dan gunung tersebut akan berada di sebelah sisi kanan. Namun, Gunung Ungaran juga menyimpan banyak misteri dan penunggu-penunggu di Gunung Ungaran ini. Apalagi banyak menelan korban juga pastinya. Bukan cuma hanya 1, 2, atau 3, tapi banyak pengunjung yang sering ke Gunung Ungaran ini pasti mendapatkan cerita-cerita horor gitu loh. Sama seperti cerita yang satu ini. Saat itu ada pria yang berasal dari kota Semarang yang ingin melakukan perjalanan ke lokasi pendakian. Saat mendekati lokasi pendakian, dirinya tiba-tiba merasa tidak nyaman atau gelisah. Tapi dia memutuskan untuk bodo amat dan meneruskan ke lokasi pendakian. Laki-laki itu kan mendaki sendirian. Dia memutuskan mendaki jam 3 sore. Sore hari, bukan dini hari. Kalau dini hari kan pagi. Kalau ini sore hari, dia memutuskan mendaki sendirian. Tapi tiba-tiba pria itu merasa kesulitan karena medannya terlalu berat, karena tidak sesuai ekspektasi mungkin. Atau bagaimana aku kurang tahu. Mungkin kata dia awalnya medannya nggak begitu berat dan tiba-tiba medannya berat, kan dia mungkin shock. Apalagi kan dia sendiri tanpa teman juga kan. Akhirnya dia memutuskan untuk terus berjalan meskipun menurut dia kan medannya berat ya. Apalagi kan dia sendirian, bawa tenda, logistik dan perlengkapan sendiri, intinya tuh banyak. Dan kalau mendaki sendiri tuh memang berat mungkin ya, aku kurang tahu juga. Akhirnya dia sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas dan dia memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat malam menjelang, dia memutuskan untuk berkemah. Setelah tenda sudah berdiri dan api unggun sudah siap,
Tiba-tiba suasana menjadi hening seketika. Padahal awalnya itu terasa berisik, kayak ada suara daun yang berguguran, terus ada suara jangkrik dan suara burung-burung. Pokoknya rame dah. Tiba-tiba itu hening seketika. Tak lama dia memutuskan untuk masuk ke tenda dan tidak memperdulikan hal di sekitarnya, dan dia pun memutuskan untuk tidur. Tiba-tiba pria itu terbangun karena mendengar erangan suara binatang buas. Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena dia melihat bayangan harimau yang mengelilingi tenda dia. Namun hanya beberapa saat suara dan bayangan itu tiba-tiba menghilang seketika. Pria itu memutuskan keluar tenda dan melihat keadaan di sekitarnya. Saat membuka tenda, tak disangka ada sosok hitam besar yang ada di depan tendanya. Dan di samping sosok hitam itu ada macan kumbang yang hitam gelap dengan mata hijaunya yang bersinar. Saat melihat itu, pendaki itu langsung membaca doa dan langsung memejamkan mata. Kemudian seolah-olah terdengar suara tawa dari sosok hitam itu. Dan pria itu mendengar suara teriakan dari dalam hutan. Kemudian dia terkejut dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, pria itu sudah berada di dalam hutan tanpa tenda dan tanpa api unggun. Kok aneh ya menurutku. Ini sih menurutku paling epic. Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang lewat di dekatnya. Ini sih menurutku aneh loh. Kan dia tadi malamnya tidur di tenda dan ada api unggunnya juga kan. Terus kemana api unggun itu tiba-tiba menghilang? Kok aneh ya? Tapi aku masih bertanya, kemana hilangnya api unggun sama tenda itu? Pikir-pikir kemana ya? Ayo pikir, mana? Kalian tahu? Kalau tahu bisa komen di bawah ya. Oke, yang tahu komen di bawah. Oke, itulah cerita-cerita horor para pendaki gunung di Indonesia. Menurut kalian yang mana? Menurut aku dari tiga-tiganya itu ya, yang paling epic ya dari tiga-tiganya ini. Karena aku membawakan cerita ini yang menurutku epic dan paling menarik. Kalau menurut kalian yang mana bisa komen di bawah ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan cerita-cerita horor? Kalau kalian tertarik dengan cerita-cerita horor pendaki atau yang lain-lainnya, aku akan bawakan dengan part-part yang banyak atau yang berikutnya. Jika kalian tertarik dengan cerita horor, pastinya aku akan bawakan cerita horor biar menambah pengetahuan atau menambah cerita-cerita horor kalian. Jika kalian ingin aku bawakan cerita horor yang menurut kalian paling bagus atau paling epic, bisa aja ya komen di bawah. Sekian dari aku, jangan lupa like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah biar kalian tahu jika aku upload video. Oke? Terima kasih yang sudah like, komen, dan terima kasih juga yang sudah subscribe, kawan-kawan. Ayo dukung aku biar channel aku lebih berkembang lagi dan pastinya kalian lebih terhibur. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar tahu channelnya aku. Oke, ketemu lagi sama aku. Bye, see you next time. Aku syuting dari jam 1 sampai sekarang jam 6:30. Jangan lupa ya, subscribe, oke? Terima kasih yang sudah subscribe.